Ini kan banyak nih Bu orang menganggap K3 hanya sebatas aturan formal saja. Sebenarnya seberapa penting sih Bu K3 dalam aktivitas kerja sehari-hari? Nah, K3 itu seharusnya tidak hanya menjadi aturan formal. K3 seharusnya sudah menjadi budaya. Karena di K3 itu tidak hanya terkait dengan pencitraan positif gitu ya. Kalau kita mematuhi K3 tentunya kita akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan kita, juga meningkatkan produktivitas. Halo Sobat SCISI, kembali lagi di podcast Sisi Talk. Bersama saya, Denis Iskandar. Hari ini kita akan membahas tentang keselamatan adalah budaya, komitmen K3 KSO SCISI sebagai surveyor VPTI yang aman dan profesional. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang kredibilitas di bidang K3. Sudah bersama saya Ibu Husnul Khotimah. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mas Denis. Halo Sobat SCISI. Menyambut Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tanggal 12 Januari sampai 12 Februari 2026, hari ini kita akan berdiskusi tentang pentingnya budaya K3 baik di kantor maupun di area inspeksi lapangan. Terima kasih, senang sekali membahas terkait K3, karena K3 itu tidak hanya tentang keselamatan dan kesehatan insan KSOSISI, namun juga orang-orang di sekitarnya. Baik, langsung aja nih Bu, kita di pertanyaan pertama. Ini kan banyak nih Bu orang menganggap K3 hanya sebatas aturan formal saja. Sebenarnya seberapa penting sih Bu K3 dalam aktivitas kerja sehari-hari? Nah, terima kasih atas pertanyaannya Mas Denis. Nah, K3 itu seharusnya tidak hanya menjadi aturan formal. K3 seharusnya sudah menjadi budaya. Karena di K3 itu tidak hanya terkait dengan, pencitraan positif gitu ya. Kalau kita mematuhi K3 tentunya kita akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan kita, juga meningkatkan produktivitas. Karena kalau kita sehat, tentunya kita kan, bisa lebih cepat selesai pekerjaan dan seterusnya Betul ya, sekali. tidak ada hambatan. Kemudian juga, K3 ini kan terkait menjaga keselamatan, eee, personil ya, dan kita tuh sering mendengar bahwa jika terjadi sesuatu, citra perusahaan itu akan terkoreksi, pasti akan terkoreksi, dan ini nilainya itu tidak dapat dinilai dengan uang. Oke, baik Bu Ima. Nah, selanjutnya nih, kalau berbicara mengenai kesiapsiagaan, bagaimana penerapan K3 di KSOS CISI sendiri? Oke. Terkait kesiapsiagaan ya, kalau di kantor pusat kita sudah menyediakan infrastruktur terkait, emergency response seperti ini, yaitu kita sudah mempunyai tim emergency response dan juga menyediakan perlengkapan emergency, juga kita menyediakan prosedur yang terkait emergency. Nah, namun demikian, segala yang kita miliki ini tidak akan bisa bermanfaat jika tanpa partisipasi teman-teman semua. Oke. Nah, tadi kan itu untuk, di area kantor ya, Bu, ya. Nah, Iya, sekarang kita masuk ke area lapangan nih, khususnya untuk para inspektor nih, mhm. yang bekerja di lingkungan dengan resiko yang lebih tinggi. Apa perhatian utama dari sisi K3-nya? Ya, untuk, personil yang berada di lingkungan operasional di lokasi inspeksi, di KSO sudah menyediakan prosedur yang aman, sudah menyediakan APD, dan itu semua sekali lagi tidak dapat terlaksana jika tanpa disiplin dari teman-teman yang ada di lapangan. Nah, APD ini tidak hanya untuk citra profesional dan safe dari perusahaan ya, dari KSOSISI, namun juga sebenarnya melindungi kita semua dari, potensi, yang terjadi di lingkungan kerja. Karena resiko yang ada di lingkungan kerja kita tidak dapat, apa namanya, yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan resiko tadi. Nah, salah satu pengendalian resiko tadi itu adalah melalui prosedur yang aman dan juga, menggunakan APD. Kalau berbicara mengenai APD nih, Bu.
bagaimana sih peran dari APD itu sendiri untuk inspektor di lapangan? Ya, aturan itu memberikan, panduan bagaimana cara pengerjaan yang benar dan yang safe gitu ya. Sementara untuk APD itu melindungi tubuh, personil dari, potensi bahaya. Nah, keduanya tentunya harus, dilakukan bersamaan ya, eee, sehingga harapannya APD dan aturan tersebut bukan hanya untuk sekedar formalitas saja, tapi sudah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari dan akhirnya menjadi budaya setiap kali kita melakukan pekerjaan kita. Berarti bisa dibilang APD itu bukan hanya sekedar perlengkapan aja ya, Bu, ya, tapi bagian dari budaya kerja. Iya. Nah, yang paling utama adalah kita menciptakan sebuah citra positif, bagi perusahaan kita juga gitu ya, bahwa kita tidak hanya profesional tapi juga menjaga keselamatan kita. Nah, sebenarnya ketika kita menjaga keselamatan kita menjaga keselamatan orang-orang di lingkungan kita juga. Jadi, ini tidak hanya berefek kepada KSOSI ya, tetapi juga pihak customer tempat kita melakukan pekerjaan. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih, Bu, untuk pembahasan kita kali ini mengenai K3. Banyak sekali insight atau masukan dari Ibu sebagai ahli K3. Nah, sebelum kita akhiri nih, Bu, mungkin ada pesan untuk seluruh insan KSOSI dalam momentum bulan K3 ini? Oke, terima kasih Mas Denis. Di momentum bulan K3 ini, saya mengajak seluruh insan KSOSISI, tidak hanya di bidang VPTI di lapangan, tapi juga teman-teman yang ada di kantor pusat, untuk menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap berkegiatan, sehari-hari. Nah, mari terus membangun budaya kita, tidak hanya di bulan K3 seperti ini, namun, juga hari ini dan seterusnya. Sehingga bulan ketiga tidak hanya momentum seremoni, tapi juga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Bu Ima atas masukan dan waktunya nih Bu, untuk kita sama-sama berdiskusi mengenai K3. Oke Sobat SCSI, sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di episode Sisi Talk berikutnya. Sampai jumpa!